Alhamdulillah, kemarin kita sudah bahas mengenai wudhu ya, bab wudhu yang sudah kita bahas. Ada 3 pembahasan kemarin. Yang pertama masalah arti atau makna daripada lafaz wudhu itu sendiri. Kemudian yang kedua mengenai syarat-syarat seseorang yang akan berwudhu. Kemudian yang ketiga rukun-rukun wudhu ataupun fardu-fardu wudhu. Sedikit kita ulang, kemarin arti daripada wudhu ada 3. Yang pertama, lafaz wudhu itu bermakna hasanun, bagus. Kemudian yang kedua bermakna an-nadhafah, bersuci, bersih. Kemudian yang ketiga bermakna khulusun min dzulmatid dzunub, terlepas atau sepi daripada kegelapan dosa. Nah, kemarin dengan kita berwudu, di antara fadilah wudu akan menggugurkan daripada dosa-dosa, minimalnya dosa-dosa seputar anggota wudhu, maksimalnya seluruh anggota badan mulai ujung kepala sampai ujung kaki, jika disertai dengan membaca basmalah. Walaupun nanti termasuk rangkaian daripada sunnah-sunnah wudhu bismillah itu, tapi pengaruhnya sangat luar biasa. Kalau wudhu tanpa bismillah, maka dosa-dosa yang berguguran hanya seputar anggota wudhu saja. Tapi kalau wudhu dengan menggunakan bismillah, maka seluruh dosa-dosa anggota tubuh akan berguguran. Selama seminggu ini wudhunya sudah pakai bismillah atau belum? Kemudian pembahasan yang kedua mengenai syarat-syarat wudhu. Kemarin ada 5 ya. Syarat wudhu ada 5. Yang pertama menggunakan air mutlak. Yang kedua mengalirkan air ke anggota yang dibasuh ya. Harus mengalir syaratnya untuk anggota yang dibasuh. Anggota yang dibasuh ada berapa? Muka, tangan, kaki, 3 ya. Muka, kepala, kaki, ini yang dibasuh. Kaki pun itu kalau tidak memakai muzah atau khuf, itu apa, sepatu dari kulit itu ya. Nanti ada bab sendiri, bab muzah, cara makainya bagaimana, kemudian syarat-syaratnya, berapa hari bisa dipakai, tidak dilepas, nanti ada kriterianya. Kemudian syarat yang ketiga, dalam anggota tubuh atau anggota wudhu tidak ada perkara yang menghalangi sampainya air, baik berupa apa saja, cat dan sebagainya. Kemudian syarat yang keempat, dalam air tidak ada perkara yang bisa merubah sifatnya air, baik warna, rasa ataupun bau, termasuk tinta yang masih basah, yang masih komplong-komplong berupa tinta gitu. Tapi nanti kalau hanya berupa asar atau bekasnya tinta yang zatnya sudah tidak ada, tinggal warnanya saja, maka nanti tidak masalah. Termasuk pacar atau yang ada di kuku wanita itu nanti ditengok jenisnya itu. Kalau jenis tipek apa? Tipek. Itu kalau jenisnya itu jenis melapisi, atau mungkin awal-awal memakai itu kan masih, lah itu nanti yang sekiranya bisa mencegah sampainya air ke kuku ini harus dihilangkan. Kalau sifatnya melapisi, ini ketika wudhu harus dihilangkan. Tapi kalau sudah tinggal bekas warnanya saja, zatnya sudah
tidak ada, maka nggak masalah ya. Seperti wanita nanti hukum pitek ya ada sendiri masalah hukum piteknya. Ini masalah berkaitan menghalangi air wudhu atau tidak ya. Masalah piteknya wanita itu nanti ditengok itu sistemnya, barangnya berupa melapisi ataupun hanya sekedar bekas. Tapi kalau yang ada ini yang murah-murah ini biasanya malah justru bekas saja ya. Kecuali kalau yang nempel yang bisa dicopot gonta ganti warna lah itu harus dicopot kalau ketika wudhu, yang bisa sampai menghalangi sampainya air. Kemudian syarat yang kelima, sudah masuk waktu sholat, tapi ini khusus bagi wudhunya orang yang besek ya. Ini sedikit mengulang. Kemudian pembahasan yang ketiga kemarin masalah rukun-rukun wudhu atau fardu-fardu wudhu, alias seandainya dengan ini saja wudhu sudah dikatakan sah. Nah, ada berapa? 6 ya. Jadi yang menyebabkan sahnya wudhu atau rukun wudhu, fardu wudhu ada 6. Yang pertama niat. Lapak niat ada berapa? 4. Lapak niat ada bisa 5 tuh. Yang pertama ya yang seperti kita kenal panjang, nawaitul wudu'a birofil hadasi ashori fardolillahi ta'ala, itu panjang. Yang kedua yang paling pendek, niat wudhu. Niat wudhu. Niat wudhu. Kemudian yang ketiga niat menunaikan fardu wudhu. Niat menunaikan fardu wudhu. Yang keempat niat menghilangkan hadas. Ini lafaz wudhu, ini lafaz niat wudhu. Niat menghilangkan hadas. Kemudian yang kelima niat bersuci dari hadas. Ini bisa dipakai semuanya, terserah. Niat wudhu saja ini sudah yang paling pendek, niat wudhu itu aja sudah, wudhunya sudah sah, sudah niatnya sudah dianggap sah. Niat wudhu atau niat menghilangkan hadas atau niat bersuci dari hadas, ini yang pendek-pendek. Kemudian yang kedua membasuh wajah. Membasuh wajah, batasan wajah panjangnya mulai tumbuhnya rambut sampai kumpulnya 2 tulang dagu atau jenggot ya. Kemudian lebarnya dari telinga ke telinga. Dan dalam membasuh wajah wajib melebihkan sedikit dari batasan wajah. Kemudian wajib membasuh seluruh apa saja yang ada dalam wajah, baik berupa rambut atau daging tumbuh atau apa saja, sampai kulitnya. Kalau punya kumis tebal, ini juga wajib dibasuh, harus sampai ke kulit dalamnya kumis. Ini untuk kumis. Untuk jenggot kemarin diperinci ya, khusus jenggot ini diperinci. Kalau yang tebal ini yang wajib luarnya saja, nggak perlu sampai ke kulitnya. Nah, ini wajibnya. Kalau yang tipis ini wajib sampai ke kulit, bukan hanya sekedar rambutnya saja, bukan hanya sekedar jenggotnya saja, tapi kulitnya juga harus sampai dikenai air. Nah, maka kalau wudhu wajib disela-sela ini. Kalau hanya sekedar gini tok, kadang-kadang dalam nggak terkena. Ini kalau kita termasuk kriteria jenggot tipis, ini belum sah membasuh wajahnya. Ya. Kemarin dihitung tebal bagaimana? Dekat dilihat. Nah, Bisa dilihat. bagi orang yang berbicara di depannya, dihitung tebal itu bagi orang yang berbicara di depannya tidak melihat kulitnya jenggot. Kalau masih terlihat berarti dianggap tipis. Kemarin yang tebal siapa? Pak Imron. Nah, itu sudah.
sudah tebal itu. Iya. Seandainya hanya sekedar langsung Setan sekulan ya. luarnya tok, nah, sudah sah. Nah, ini sah-sahnya ya wajah. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan, kedua tangan sampai siku-siku. Wajah dan tangan ini dibasuh, berarti mananya harus mengalir, tidak cukup diusap. Begitu juga wajah, semua wajib dibasuh apa yang ada dalam wajah. Begitu juga ya semua yang ada dalam tangan ya. Semua yang ada dalam tangan wajib dibasuh, baik berupa rambut. Ada yang biasanya rambutnya tebal itu tangannya, ada nggak itu ya, biasanya kan ada sebagian orang yang bulu tangannya tebal. Nah, itu pun wajib dibasuh, bulu beserta kulitnya. Bulu beserta kulitnya juga harus terbasuh semua. Kemudian mengusap sebagian kepala, sebagian kepala atau rambut, sebagian rambut yang ada di batasan kepala. Sebagian kepala bagi orang yang nggak punya rambut. Bagi yang punya rambut nanti sebagian rambut. Ya ini batasannya berapa ini? Kalau mazhab Syafi'i sebagian satu rambut sudah dianggap cukup. Jadi separuh rambut satu, separuhnya sudah terkena air, ini sudah sah, sudah termasuk mengusap sebagian kepala. Tapi ada yang mengatakan seukuran ubun-ubun, ada yang mengatakan kalau mazhab Hanafi itu seperempat kepala, seperempat kepala. Kemudian yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib urut, muka, kemudian tangan, dan seterusnya. Nah, ini 6 ini saja kalau sudah dikerjakan berarti wudunya sudah sah, tapi belum sempurna. Yes. Sekarang lanjut ke bab berikutnya. Yang sunahnya pala semuanya diusap. Nah, nanti sunahnya semuanya diusap. Nah, nanti kita tengok sunah-sunah wudu. Nah, waktu usap rambut itu apa lain waktu dengan atau langsung bisa? Untuk mengusap seluruh kepala nanti dipisah dengan telinga. Nah, ini nanti ada, kita halaman 17 coba kita tengok. Halaman 17. Dimulai dari halaman 16. Judulnya di halaman 16, nanti pembahasannya di halaman 17. Kitabnya dibuka yang sudah punya, yang bawah. Kita tengok halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang disunahkan dalam wudu. Wa sunanuhu asratu asya at-tasmiyah wa husnul kafain qabla idkhalihima al-ina wal madmadah wal istinsak wa masu jami ra'si wa masul ududaini dhahirihima wa batinihima. Hal-hal yang disunahkan dalam wudu. Waktu tulisannya, waktu apa wudu di situ? Ya, diganti itu. Salah itu. Hal-hal yang disunahkan dalam wudu, bukan waktu. Ya, cetak, salah cetak. Hal-hal yang disunahkan dalam wudu itu ada 10. Kalau di kitab di sini ada 10. Nanti kitab yang lainnya banyak, macam-macam. Ya. Kita mengikuti yang di sini dulu. Di sini ada 10. Yang pertama, membaca basmalah, minimal bismillah ya. Bismillah itu sudah mendapatkan kesunahan membaca basmalah yang bisa menyebabkan gugurnya dosa seluruh
anggota badan ketika wudhu. Maksimalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah minimal, Bismillah maksimal, Bismillahirrahmanirrahim. Lah, dalam membaca Bismillah ini juga disamakan ketika sama dengan adab-adab makan. Maknanya ketika tengah-tengah wudhu teringat yang pada awalnya tidak membaca Bismillah, maka tetap disunahkan untuk membaca Bismillah sebagaimana adab-adab dalam makan. Bismillah awalahu wa akhirahu. Ya. Jadi ketika makan diawali dengan Bismillah, kalau lupa kemudian tengah-tengah makan ingat disunahkan dibaca. Begitu juga dalam wudhu. Ya. Dalam wudhu begitu juga. Kalau awal lupa kemudian ingat ketika membasuh tangan atau membasuh kaki, maka disunahkan tetap baca Bismillah. Oke. Baca Bismillah. Kemudian yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke tempat air. Membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke tempat air. Ini sebenarnya memasukkan ke tempat air ini bukan sebagai batasan. Maknanya, walaupun wudhunya dengan air keran pun, alias tidak dengan memasukkan tangan ke dalam wadah, ini tetap disunahkan untuk membasuh kedua telapak tangan. Nah, jadi di sini ada kata-kata membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke tempat air. Jadi memasukkannya ke tempat air ini sebenarnya bukan sebuah batasan. Ya. Maknanya walaupun wudhunya dengan air mengalir pun, dengan keran pun, tidak dengan mencelupkan tangan ke tempat wadah air, ini tetap disunahkan untuk membasuh kedua telapak tangan. Ya. Kemudian hukum sunnah di sini, tatkala tangan kita tidak ada najisnya. Ya. Hukum membasuh telapak tangan ini tatkala tangan kita tidak ada najisnya. Tapi kalau tatkala tangan kita ada najisnya, terutama kalau wudhunya dengan mau mengambil air, sedangkan airnya dalam keadaan sedikit, ini maka wajib membasuh, hukumnya wajib, bukan sunnah lagi. Ya. Jadi hukum sunnah membasuh telapak tangan itu kalau tangannya dalam keadaan suci. Kalau tangannya dalam keadaan najis, maka hukum membasuh telapak tangan sebelum berwudu hukumnya jadi wajib. Kemudian yang ketiga, berkumur. Minimal berkumur, yang penting memasukkan air ke dalam mulut, walaupun ditelan ataupun sambil niat minum plus niat berkumur, walaupun tidak dikeluarkan lagi langsung ditelan, ini sudah mendapatkan kesunahan berkumur. Cuman yang utama diputar-putar dalam mulut kemudian dikeluarkan. Ya. Tapi seandainya enggak pun langsung sambil minum, itu sudah mendapatkan kesunahan berkumur. Kemudian yang keempat, menghirup air ke dalam hidung. Ini sunahnya disangatkan sampai masuk ke atas rongga. Ini kalau nggak terbiasa ya lumayan agak nyenggrak. Kecuali bagi orang yang berpuasa. Ya. Kalau orang yang berpuasa tetap disunahkan memasukkan air ke dalam hidung, tapi dimakruhkan untuk menyangat-nyangatkan.
alias dimakruhkan untuk sampai ke rongga, karena kalau kebablasan nanti puasanya bisa batal ya. Jadi walaupun orang puasa pun tetap disunahkan untuk memasukkan air ke dalam hidung, tapi tidak disunahkan untuk disangat-sangatkan sampai, karena nanti kalau terjadi kebablasan bisa menyebabkan batalnya puasa. Berkumur begitu juga bagi orang yang berpuasa, tidak boleh menyangat-nyangatkan gitu sampai di nanti, karena kalau kebablasan bisa batal walaupun tidak sengaja, karena memang tidak disunahkan untuk menyangat-nyangatkan, kok tetap menyangat-nyangatkan, kebablasan puasanya bisa batal. Kemudian antara berkumur dan menghirup air ini yang afdol digabungkan, mengambil airnya antara berkumur dan menghirup air ini digabungkan jadi satu, sehingga antara berkumur dan menghirup air ini dengan 3 pengambilan air, setiap masing-masing pengambilan plus untuk berkumur juga untuk jadi bukan bareng, ambil kemudian berkumur, sisanya untuk hidung. Soalnya kalau bareng nggak bisa itu. Ya. Jadi prakteknya ngambilnya satu, tapi prakteknya tidak keluar satu-satu, berkumur, kemudian sisanya untuk. Jadi 2 sunnah ini cukup dengan 3 pengambilan air. Ini sunnahnya, apa yang afdol. Tapi seandainya mau dipisah satu-satu mungkin karena susah, itu pun tidak masalah, masih tetap dihitung mendapatkan kesunahan berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Namanya apa? Namanya Istingsak. Istingsak. Nah, istingsak. Nah, itu ada dalam lafaz Arabnya. Tuh. Wal matmadoh. Nah, berkumur itu matmadoh di kitabnya di situ. Kemudian kalau memasukkan air istingsak. Nah, itu konten itu. Setelah matmadoh. Kalau matmadoh itu berkumur, istingsak memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian yang kelima, nah ini mengusap seluruh kepala. Kalau sebagian kepala hukumnya wajib, sunnahnya mengusap seluruh kepala. Nah ini mengusap seluruh kepala bagi yang rambutnya tebal, sekiranya dengan menjalankan 1 kali ke belakang itu air tidak bisa merata ke seluruh rambut, maka nanti disunahkan dikembalikan. Nah, ibu jari taruh di 2 pelipis, kemudian ujung-ujung jari dirapatkan, kemudian kalau rambut tipis mungkin seperti saya ini cukup ini, tapi kalau rambut tebal ini dan kembalikan. Kalau rambut tebal, kalau tipis cukup sekali saja. Kemudian seperti kemarin sudah pernah saya terangkan, kalau seandainya malas melepas tutup kepala, peci ataupun pakai serban mungkin, ataupun memang nggak ada tempat untuk menyentelkan peci, ini jangan khawatir ya. Jadi tetap bisa mempraktekkan mengusap seluruh kepala dengan kita mengusap batas minimal kepala terlebih dahulu, kemudian sisanya pecinya yang diusap ya. Nggak usah dicopot, tapi agak dinaikkan sedikit gini, sehingga wajibnya ini sudah terkena terlebih dahulu. Jadi begini. Nah, walaupun nanti pecinya yang diusap, ini masih mendapatkan kesunahan
mengusap seluruh kepala. Jadi yang pakai serban atau pakai peci yang memang nggak ada tempat untuk nyentel air, ini nggak perlu dilepas, cukup diangkat sedikit, kemudian baru diusap. Nah, ini pun sudah termasuk mendapatkan kriteria kesunahan mengusap seluruh kepala. Nah, sekarang yang keenam nih Pak Jawa Mustafa, tadi yang ditanyakan, ini ada yang di keenam ini, nomor 6 ini. Mengusap dua telinga. Kata-kata mengusap berarti tidak harus mengalir. Seandainya itu sudah mengusap namanya. Ya. Untuk telinga ini tidak wajib ya. Mengusap telinga hukumnya sunnah. Mengusap kedua telinga, luar dan dalamnya dengan air baru. Mananya apa? Bukan sisa air mengusap kepala. Ya. Jadi sunnahnya mengusap telinga itu bukan sisa dari kepala, tapi air tersendiri. Kepala diselesaikan 3 kali, kemudian baru telinga sendiri 3 kali. Jadi luar dan dalam, ujung jari telunjuk untuk dalam, ibu jari untuk luar. Nah, Kalau berlanjut itu termasuk istimewa. maksudnya Termasuk nggak boleh. Dari rambut biasanya dari sini langsung telinga. tidak terhitung mendapatkan kesunahan mengusap telinga nanti. Ya. Karena sunahnya dengan menggunakan air baru. Nah ini mengusap dua telinga luar dan dalamnya dengan air baru, bukan sisa air mengusap kepala. Ya. Banyak orang langsung gini. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu kitabnya. Ini sudah jelas di sini dengan air baru, bukan sisa air mengusap kepala. Sudah terlanjur. Tapi memang ada ulama yang itu mengusap telinga itu sebenarnya termasuk madhab Hanafi itu, karena mengatakan bahwa telinga ini termasuk bagian dari kepala gitu. Al-udunani minar roksi, menurut madhab Hanafi itu telinga itu termasuk bagian dari kepala, sehingga ketika mengusap kepala telinganya diusap juga. Tapi itu bukan maksudnya untuk mengusap telinga, tapi karena dia termasuk kepala gitu. Nah, Itu Hanafi. ya, madhab Hanafi seperti itu. Jadi kalau ada orang seperti itu ya Dimaklum. dimaklum, cuman disampaikan berarti itu termasuk bukan mengusap telinga, tapi apa? Mengusap kepala, karena dia pendapatnya itu telinga itu termasuk bagian daripada kepala, sehingga ketika mau mengusap seluruh kepala berarti telinga juga harus diusap. Nah, cuman kalau madhab kita telinga ya telinga, kepala ya kepala, sehingga ketika mengusap seluruh kepala telinga nggak usah nanti dengan air yang baru tersendiri gitu. Kemudian dalam mengusap telinga ini, setelah mengusap telinga disunahkan istidhar namanya. Istidhar itu menempelkan telapak tangan ke telinga. Kadang-kadang kita pernah melihat, nah, Ya. termasuk sunnah. Gimana? Itu nama istihar. Istidhar. Kan gini tadi. Ya, jadi setelah Istihar. nah, ini 3 namanya kali enggak? 3 kali. ya sama setiap Kan sekarang ini air baru semua kan? ya 3 kali. Ternyata hitungan satu itu kalau sudah rata. Ya, Kalau belum tidak termasuk satu. tidak termasuk satu. Menyempurnakan basuhan atau usapan itu tidak dihitung satu tersendiri, tapi tidak dihitung sendiri-sendiri, tapi masih dihitung satu. Seperti kemarin sudah disampaikan ya. Baik membasuh atau mengusap sama saja. Nah, kalau mau menyempurnakan itu belum dianggap 2, tapi masih dianggap 1.
Nomor 7. Sudah jelas ya telinga ini. Nah. Nomor 7, menyela-nyelai jenggot yang tebal dan menyela-nyelai jari-jari tangan dan kaki. Ya. Yang tebal, kalau yang tipis kan wajib. Nah, jadi yang menyela-nyelai, nah ini yang judulnya sunnah. Kalau menyela-nyelai jenggot yang tipis hukumnya wajib. Sekira air tidak bisa sampai kecuali dengan disela-selai, gitu. Wajib. Tapi menyela-nyelai jenggot yang tebal hukumnya sunnah. Caranya menyela-nyelainya dari arah bawah, masukkan. Jadi yang tebal dengan air yang baru, ya, bukan air bekas kepala, sebagaimana tadi, bukan bekas air wajah, tapi dengan air yang baru. Setelah basuh wajah, celupkan air. Jadi bukan tidak langsung ini. nah, Ya, ya begitu. salah. Jadi dengan air yang baru, dengan air yang baru. Menyela-nyelai jenggot yang tebal. Caranya dari arah bawah, kemudian dengan air yang baru, ambil air lagi. Kemudian menyela-nyelai jari-jari tangan dan kaki. Nah ini menyela-nyelai jari-jari ini kalau enggak bisa ada model yang bahkan jadi makro, ya. Jadi dalam menyela-nyelai jari tangan itu namanya tasbih, ya. Itu nanti jangan dengan begini. Kalau begini nanti jadinya khilaful aula, bertentangan dengan yang utama. Jadi dalam menyela-nyelai jari nanti apa begini ataupun begini. Jadi begini. Ketika wudhu membasuh tangan, nyela-nyelanya begini. Kalau begini hukumnya khilaful aula. Ini khilaful aula itu adiknya makruh. Jadi tingkatan haram, kemudian makruh tahrim, makruh, kemudian khilaful aula. Ya. Dari atas ya. Dari atas, bisa begini ataupun begini. Yang makruh tadi. Ya. Dari dalam Pak. Begini ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan khilaful aula, bertentangan dengan yang utama. Cuman kalau dalam masjid hukumnya makruh, ini namanya tasbih ini. Dalam masjid, duduk di masjid, tangannya begini, hukumnya makruh. Oh makruh? Iya, di masjid, duduk di masjid begini, hukumnya makruh. Kadang-kadang Tapi kalau dalam wudhu, begini, menyela-nyelai jari begini, hukumnya ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan khilaful aula, bertentangan dengan yang utama gitu. Jadi yang utama begini. Ini kalau jari-jari tangan, ya. Kalau untuk jari-jari kaki ini terserah, model apa saja boleh. Cuman yang paling afdol dari arah bawah dengan menggunakan jari kelingking kiri dimulai dari sebelah kanan. Ini kalau enggak wudhunya dengan duduk bisa kecengkang. Jadi yang paling afdol untuk jari-jari kaki itu dengan jari kelingking, sebelah jari kelingking tangan kiri dimulai dari arah bawah, dimulai dari kanan dulu, kaki kanan, mulai dari kanan gini. Tapi ini kalau dipraktekkan tidak dengan duduk bisa kecengkang. Kalau menyelanya jari gini hukumnya makruh, tetapi ada sebagian kadang saya tahu itu ini kayak betal di plak ini, itu hukumnya gimana? Itu ketika apa itu? Ketika Ketika sholat sholat. atau ketika Biasanya ketika Sebelum sholat. kebanyakan tuh ketika pas waktu doa kunut, ya dia nggak ikut doa kunut tapi malah betul di tangan gitu. Itu sebenarnya Tiap pagi itu begini, imamnya menunjukkan lalai, menunjukkan lalai. Itu nanti kalau dalam sholat
nanti apakah termasuk yang membatalkan sholat apa tidak, nah, itu nanti kita tengok nanti bab-bab yang membatalkan sholat supaya kita tahu sebenarnya batal nggak itu. Kalau blokean gitu gimana Sar? Blokean ya warken. Tapi kalau sering ini gimana Sar? Nanti yang membatalkan wudhu, membatalkan sholat diantaranya bicara kan, yang sampai keluar huruf. Tinggal tengok grogekannya itu mengeluarkan huruf yang jelas apa enggak. Kalau kan jelas. Kalau hanya kecuali nanti ada unsur talaub, main-main. Nah, kalau ada unsur talaub nanti batal. Termasuk ceklek-ceklek tangan. Itu kalau nggak sengaja, kadang orang terbiasa itu kadang nggak sengaja itu kadang itu. Oh, cetak. Nah. Jadi nanti yang batal itu kalau memang talaub. Talaub itu main-main. Kalau ada niat main-main, baik berupa apa saja, cetak-cetek atau bunyikan jari, dehem, nanti bisa batal. Tapi kalau enggak talaub ya memang, atau mungkin biasanya saking sudah biasa cetek-cetek gini kemudian terbawa dalam sholat, ini ya kalau batalnya tidak, cuma nanti dari segi kekhusyuan dalam sholat ya ini ya termasuk lalai, nanti dianggap lalai. Ada yang menyampaikan kalau sholat atau tidak sholat sering kebiasaan nyeduti, ini katanya menyebabkan 15 kefakiran, itu benar apa tidak? Kalau itu belum tahu ya. Karena ada yang bacakan hadisnya itu, nanti saya lupa juga. Ya coba nanti kita coba tengok dicari cetak-cetaknya. betul apa tidak. Ini ada kajian kitab itu. Ya sama. Kalau begitu nanti kurang utama. Ada yang mengatakan makruh. Menyebabkan 15 kefakiran. Baik menyela-nyelai ketika pertama membasuh telapak tangan sunnah wudhu itu, ataupun ketika membasuh tangannya sama. Jadi nanti tidak begini, jadi begini. Ya, ini perlu diingatin. Diingat-ingat. Ayo Mas Tar, Jadi kebanyakan di KPR itu kan tempat wudhunya jadi satu dengan tempat WC ya. Nah, itu sedangkan di dalam WC kita tidak boleh mengucap lafaz Allah atau Bismillah atau dan sebagainya. Nah itu gimana praktek wudhunya di dalam WC itu kan jadi satu Ustaz. Apakah kita menyebut lafaz Bismillahirrahmanirrahim atau dalam hati saja atau bagaimana? untuk lafaz-lafaz itu dalam hati saja, dalam hati, pikir-pikir. Kalau wudhunya posisinya di dalam WC, nanti pikir-pikirnya dalam hati saja. Tapi boleh juga. Boleh saja, tapi kan nanti tidak bisa sempurna karena akan banyak doa-doa yang tidak akan terucap, yang seharusnya diucapkan karena posisinya di WC sehingga dilarang untuk diucapkan. Kalau masalah sahnya sah saja, boleh saja, cuma nanti akan terjadi wudhu kita kurang sempurna karena kehilangan termasuk baca bismillah. Karena kesunahan bismillah itu baca, ya, baca bismillah. Sedangkan makna baca, dianggap baca, ini minimal telinga kita sendiri mendengar. Telinga normal. Kalau telinga nggak normal ya nanti walaupun teriak pakai nganu ya nggak dijadikan patokan gitu ya. Ya telinga normal yang dikatakan baca nanti baik dalam forum apa saja. Kalau itu statusnya baca, nanti dianggap sah, sudah memenuhi bacaan, minimalnya telinga kita sendiri mendengar. Seperti nanti takbir dalam sholat, membaca takbir, maka tidak cukup datang-datang langsung tanpa ada suara, harus dilafadzkan minimal telinga sendiri mendengar. Baca Fatihah, nah Fatihah itu juga termasuk baca, bukan batin. Apalagi gremeng, ini harus waspada ini. Jadi harus betul-betul terucap, yang minimalnya telinga kita sendiri mendengar. Semua ya?
semua forum yang di situ tuntutannya baca, baik dalam wudhu ataupun dalam sholat, termasuk Fatihah. Sujud sama. Kalau bacaan itu kan nanti sunnah itu hukumnya. Bacaan nanti yang wajib bacaan itu Fatihah, kemudian tasahud, selawat, ketika tasawuf akhir salam, takbir, Fatihah, tasawuf, salam. Ini harus disuarakan minimal telinga sendiri mendengar. Jadi nggak cukup, nggak ada suara yang keluar. Ini belum dikatakan membaca. Kita dengar atau orang lain dengar? Minimal Telinga kita sendiri. Orang lain nggak ada urusan. Yang penting sama. Nah ini yang perlu diwaspadai ini, sholat duhur asar. Di situ tuntutannya tetap membaca. Kalau nggak ada suara namanya gremeng atau batin. Imamnya bukan semuanya. Dibunyikan. Malah bener variatif. Makanya dicek sejauh mana telinga kita sendiri mendengar bacaan kita. Nah, itu nanti yang dijadikan standar minimal kalau tuntutan yang harus dibaca. Menggerakkan bibir tok tanpa ada suara, namanya bukan gremeng tadi. Pokoknya batas minimalnya itu telinga kita sendiri mendengar. Telinga yang normal ya. Kalau tahu-tahu datang langsung sujud ya. Lama ini kan diem aja, Ustaz. Batin. Salah. Batin. Tapi jangan sampai mengganggu. Kalau kita sebagai makmum, jangan sampai mengganggu. Kalau imam sholat jahar atau sholat siri? Kalau sholat siri sama saja, sunnahnya siri. Jadi nanti ada kesunahan bacaan ketika kapan dikeraskan, ketika kapan dipelankan, sholat apa saja. Tasahud, Fatihah, selawat dan salam, takbir, Fatihah, kemudian tasahud, selawat kalau di tasahud akhir ya, kemudian salam. Ini harus diucapkan, tidak cukup. Nolehnya itu sunnah, yang wajib salamnya, baca salamnya yang wajib. Ya, jadi dalam salam itu yang wajib salamnya, nolehnya itu sunnah. Kalau salamnya lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu boleh tidak, Ustaz? Lebih bagus. Cuma ada yang mengatakan mengenai wabarakatuh itu, ada yang mengatakan khusus sholat mayit, ada yang mengatakan sholat biasa pun tetap disunahkan lengkap. Kan ada yang menyampaikan sholat biar ada bedanya sholat mayit. Boleh dua-duanya, boleh dengan diambil, boleh langsung dengan dialiri, Kemudian yang ke-8 kaki tadi sudah ya. Mendahulukan setiap anggota wudhu sebelah kanan. Ini khusus tangan dan kaki saja ya. Anggota kanan terlebih dahulu, diselesaikan 3 kali baru pindah ke kiri. Ini yang tangan dan kaki. Tangan dulu. Kalau untuk selain itu pipi, telinga, ini sunahnya bareng malah, ya. Pipi itu bukan kanan dulu, bareng. Dan dalam membasuh wajah itu sunahnya dari atas dan langsung dengan menggunakan 2 telapak tangan, tidak 1. Ini tidak begini. Sunahnya 2 tangan dipakai. Kemudian dari arah atas. Siramnya dari sini. Ambil air. Tidak bukan begini. Tapi
dari atas. Ada yang lempar air gini, satu gini. Di kanan. Kadang di Nah, kalau ini Nanti secara umum kalau wudhu kita bertentangan dengan sunnah-sunnah ini, secara umum hukumnya makruh. Nah, jadi kalau wudhu dalam menjalankan sunnah-sunnah bertentangan dengan sunnah ini, nanti secara umum hukumnya makruh. Jadi ya, mungkin masih banyak makruh wudhu kita ini. kebanyakan Ya, wudhunya mesti cepet ya. Nanti sekali-kali, makanya sebenarnya kalau betul-betul wudhu dengan sempurna itu kadang-kadang sampai 10 menit gitu. Ini baru di sini baru 10, nanti sebenarnya ada sampai 30 kesunahan dalam wudhu itu. Kalau dipraktekkan tuh sampai 15 menit tuh nggak selesai. Tidak ke banyu. Jadi 3 kali itu kanan dulu atau kanan kiri boleh? Kanan dulu Kanan selesaikan. Kalau kanan dulu kemudian kiri, kanan kiri, nanti makruh hukumnya. Makruh. Ya. Jadi telinga bareng, kan ada yang telinga kalau telinga bareng. Tak baru saya. telinga gantian apa bareng? Telinga, pipi, kemudian kedua telapak tangan. Bilang ngantuk. Golek sensasi ya. Sama, laki-laki atau wanita sama. Benci serang ngantuk-ngantuk. Kalau wanita pakai kudung mau mengusap seluruh kepala, ya tadi itu kudungnya nggak usah dilepas, tapi yang penting wajibnya sudah terkenal, kemudian sisanya kudungnya yang diusap. Nah, jadi longgar. Nanya tak, kalau waktu di hidung itu kita bersihkan pakai jari-jari boleh? Masukkan jari-jari. Boleh. Ngupil maksudnya. Waktu hidung. Kecuali nanti kalau dalam kondisi puasa ya jangan dalam sogok-sogok ini ya, nanti sampai ke batas yang tidak tampak dari luar, nanti bisa membatalkan puasa. Kalau hidung itu kalau tidak dihirup kan kebanyakan cuma gini-gini itu kedapat sunahnya tidak satu. tadi kan minimal dalam memasukkan air ke dalam hidung yang penting masuk. Tidak masuk rata-rata sekarang banyak yang luarnya aja gini-gini gitu. Kalau luar ya enggak, harus masuk. Yang penting masuk. Ini rata-rata. Tapi biasanya kan gini mesti ada yang masuk sedikit. Kalau sedikit masuk ya Ustaz. Yang penting ada yang masuk ke hidung, itu sudah mendapatkan kesunahan memasukkan air ke dalam hidung. Tapi itu minimal sunnah. Yang afdol disangatkan sampai ke rongga, karena maksudnya itu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hidung itu. Yang kesembilan, mengulang sampai 3 kali. Kalau kurang dari 3 kali hukumnya makruh, lebih dari 3 kali juga hukumnya makruh. Jadi kalau wudhu 1 kali basuhan itu makruh. 3, kurang dari 3 makruh, lebih dari 3 juga makruh. Cuman dihitung 3 ini seperti tadi saya sampaikan. Dihitung 1 itu kalau seluruh anggota sudah terkena semua, itu baru dihitung 1. Nah, kalau berapa kali ambilan tapi belum sempurna, belum merata, pengambilan berikutnya untuk menyempurnakan belum dihitung 2, masih dihitung 1. Kemudian yang ke-10, berurutan secara langsung, tidak terputus antara membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, tidak terputus. Hukumnya sunnah. Sehingga kalau kredit nyicil seperti Pak Rizal sampaikan, wudhu di sini, basuh muka di sini, air habis pindah ke sana, tangan habis juga pindah, boleh selagi tidak
dalam rangkaian itu tidak ada perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Ya, ini 10 kesunahan dan ini semua ada hadisnya. Ini hadisnya kalau dibaca ya bisa baca sendiri ya hadisnya. Ini semua ada hadisnya di sini. Hadis baca bismillah, hadis membasuh kedua telapak tangan, semuanya di sini sudah disertai dengan hadisnya. Ya, mungkin ada yang tanya bab sunah-sunah wudhu. Ini 10, nanti kita sampaikan lagi yang lebih lengkap lagi, termasuk doa wudhu. Cuma nanti dalam doa wudhu itu ada tambahan-tambahan. Kalau tambahannya ini di selain 10 ini, diantaranya sunnah membaca ta'awudz sebelum bismillah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah bismillah disunahkan membaca syahadat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Makanya lama nanti. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setiap membaca basmalah apa harus dimulai dengan ta'awudz? Jadi ta'awudz itu disunahkan ketika mau membaca Al-Quran. Kalau itu bismillah termasuk daripada bagian Al-Quran, maka disunahkan. Saya pada salat. Salat begitu juga, tapi dengan siri, ya. Baik bagi imam ataupun makmum, sebelum membaca bismillah disunahkan ta'awudz. Nanti ada sunah-sunah Tapi siri. salat siri. Dia mau Bagi- baca ayat Al-Quran, kemudian basmalah dulu, juga ta'awudznya tetap. Ta'awudnya tetap. Walaupun dalam sholat, mau baca Fatihah dalam sholat pun itu nanti disunah setelah takbirat baca doa iftitah disunahkan baca ta'awudz, kemudian baru baca bismillah. Tapi alhamdulillah kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus sampai. Bacai ta'awudz kalau mau secara betul-betul lengkap, ta'awudz dulu, baca bismillah, kemudian baca syahadat, kemudian baca doa alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Karena nanti kita sekali-kali praktek wudhu yang Panjang. memanjang. Ya, sekali-kali ibadah itu betul-betul sempurna dan beda nanti hasilnya itu, ya. Sholat dengan wudhu sempurna, dengan sholat dengan wudhu ecek-ecek, itu nanti tingkatannya akan berbeda, nilainya, hawanya itu. Karunya lain ya. Nah ini tentu saja datangnya harus awal, jangan pas komat. Pas komat datang ya Wajibnya saja. Kurang 15 nanti menit wajibnya tok terus. Bebek main air. Tempat itu tak. Selawat nanti terakhir. Jadi urutannya, jadi ta'awudz, selawat nanti setelah wudhu, setelah doa wudhu. Ini awalnya Alhamdulillah minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian doa alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Ketika mau setelah sebelum wudhu. Bismillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Bismillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Ini diwara itu. Oh, bismillah dulu ya. Nah, saya, Oh, sih. Alhamdulillahilladzi. bagus ya nana sana. Wa masalli dzambi wa wasi'ani fi dari wa tariq. Ya tan. Bisa aja enggak anak. Alhamdulillahilladzi. Ja'ala al-ma'a tahura. Jalan Ja'ala al-ma'a. Ja'ala air. Lah itu udah ditulis nih. Ja'ala al-ma'a tahura. Kan Pak ditulis Pak. Kita kalau Foto.
At-tahura. Tahura, suci. Bani Tahura. Alhamdulillahilladzi bukan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ja'ala ma'u tahura. Ja'ala Ja'ala Tahura. Ja'alal ma'u tahura. Maaf. Ma'u. Aslinya ada berapa langsung? 20? 30? Itu dalam kitab kakaknya ini. Nanti dalam kitab lain ada lagi. Lebih banyak lagi? Ya, kalau ditulis. Jangan khawatir. Masih banyak. Maju aja. Ini aja belum. Tapi minimalnya jangan sampai meninggalkan sunnah sama sekali. Minimalnya ada beberapa sunnah dalam itu yang tetap kita kerjakan. Ya. Nah, memang untuk menggugurkan tuntutan kesunahan minimalnya ada sunnah yang sudah kita kerjakan dari diantara sunnah-sunnah wudhu itu. Ini doa ini sunnah menghadap ke kiblat atau bebas? Ini ketika wudhu. Ketika wudhu nanti menghadap ke kiblat sunnahnya secara umum. Jadi ya posisinya berarti menghadap kiblat. Orang ini sunnahnya wudhu, diantaranya nanti yang belum masuk di sini wudhu dengan menghadap kiblat. Ya. Oke, insyaallah untuk habis asar kita tawakuf dulu, kita lanjut nanti habis maghrib insyaallah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.